Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Dewi Atika Safitri, perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan sedikit presentasi tentang studi kasus mengenai pengkajian surveillance risiko bencana di Aceh. Materi dan makalah dan PPT ini disusun oleh saya Dewi Atika Safitri dan rekan saya Azhar Azaria Wulandari. Latar belakang, Aceh sendiri merupakan salah satu provinsi yang cukup rawan bencana. Hal ini disebabkan karena Aceh memiliki riwayat bencana terbesar, yaitu seperti yang teman-teman ingat, yaitu bencana yang pernah terjadi pada tahun 2004 berupa tsunami. Nah, dampak dari tsunami itu sendiri membawa bencana-bencana turunan, bencana baru yang juga tentunya memiliki dampak yang besar pula. Untuk lanjutannya adalah berdasarkan data yang diperoleh dari DIBI atau Data dan Informasi Bencana Indonesia, gempa bumi dan tsunami pernah terjadi di wilayah Aceh pada tahun 1797, 1891, 1907, 1936, 1964, 1967, 1983, 1990, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, dan yang terakhir 2015. Untuk intensitas kejadian bencana dan dampak yang ditemukan pada setiap bencana membutuhkan penanganan yang serius dan juga menyeluruh, guna mengurangi potensi jiwa terpapar, harta benda yang hilang, dan lingkungan yang rusak oleh bencana itu sendiri. Nah, untuk gambaran geografis dan sosial dari Provinsi Aceh itu sendiri adalah Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terdiri dari 5 kota, 289 kecamatan, 761 mukim, dan 6.464 desa. Sementara luas wilayah Aceh sendiri adalah 5.795.600 hektar. Selain itu, bencana juga dipengaruhi oleh letak geografis dan batas wilayah. Pada sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Laut Andaman. Sebelah timur Aceh berbatasan dengan Selat Malaka. Di sebelah selatan ada berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara. Dan di sebelah barat berbatasan dengan wilayah samudra di Indonesia. Berdasarkan batas wilayah tersebut, Provinsi Aceh merupakan daratan paling dekat dengan epicentrum gempa bumi Samudra Hindia yang berpotensi terhadap bencana tsunami. Dan ini adalah riwayat bencana sebelumnya yang bisa kita semua lihat. Banjir sendiri pernah terjadi sebanyak 250 kali kasus dengan korban meninggal 142, korban luka 545, hilang 65 orang, dan yang mengungsi 659.499, rumah yang rusak berat ada 3.000 sekian, yang ringan 8.000 sekian, dan kerusakan lahan mencapai 8.000 sekian hektar. Nah, untuk risiko bencana yang mengancam, Provinsi Aceh memiliki 11 potensi bencana yang diketahui berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia. Bencana tersebut adalah banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, serta letusan gunung api, cuaca ekstrim, dan tanah longsor. Selain berdasarkan kejadian bencana, potensi bencana dapat diketahui berdasarkan kemungkinan terjadinya bencana karena dasar pengkajian risiko bencana dengan melihat kondisi daerah di Provinsi Aceh. Untuk kesimpulannya sendiri adalah kegiatan yang dilakukan pada sebelum bencana terjadi adalah pengorganisasian dan koordinasi dengan lembaga terkait. Kegiatan yang dilakukan pada saat terjadinya bencana adalah melakukan RHA atau Rapid Health Assessment atau singkatnya penilaian kesehatan secara cepat. Kegiatan yang dilakukan pada setelah terjadinya bencana adalah melakukan intervensi dari RHA yang sudah dibuat, misalnya dengan memberikan bantuan makanan dan lain-lain. Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang didapatkan dari pengkajian risiko, diharapkan upaya penanggulangan bencana di Provinsi Aceh dapat terlaksana dengan maksimal tentunya.
Kajian risiko juga diharapkan dapat menjadi dasar kuat bagi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana daerah. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.